Mulai hari ini, Jumat 10 April 2020, pembatasan sosial skala besar atau PSBB di DKI Jakarta mulai diberlakukan. PSBB ini merupakan program dari pemerintah pusat sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sedang merajalela di tanah air, khususnya di ibu kota negara. DKI Jakarta sendiri adalah sebagai daerah pertama yang akan menerapkan PSBB. Sebab meski ini merupakan program pemerintah pusat untuk seluruh daerah tanah air, namun dalam pelaksanaannya ternyata ada regulasi-regulasi tertentu yang harus dipatuhi. Sesuai dengan Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Permenkes itu sendiri merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 2019. Sebagaimana kita ketahui saat ini, dunia tengah menghadapi krisis dan wabah pandemi virus corona dengan jumlah kematian dan kasus infeksi yang melebihi 1 juta orang, sehingga memiliki dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan. Dan celakanya juga, sampai saat ini belum ada treatment, obat, antivirus, dan serum untuk pandemi corona. Karenanya, pemerintah pusat menganggap bahwa PSBB adalah salah satu solusi untuk menekan lonjakan angka kasus yang hingga hari ini kecenderungannya masih terus meningkat. Namun, sebagaimana dijelaskan di atas, penerapan PSBB ini nyatanya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini, baru DKI Jakarta yang sudah mendapatkannya. Persetujuan itu sendiri telah diterbitkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Selasa 7 April 2020. Meski sudah berusaha untuk menerapkannya mulai pagi ini, bukan berarti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lepas dari segala kritikan. Justru Anies dianggap lamban dalam mengeksekusi penerapan PSBB. Pasalnya, persetujuan Menkes Terawan telah terbit pada 7 April 2020. Artinya, ada keterlambatan 3 hari dari terbitnya rekomendasi Menkes Terawan. Terlebih, Anies sebelumnya selalu menyampaikan bahwa pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah tertentu terkait penanganan virus corona. Setelah PSBB diputuskan oleh Menkes, ternyata DKI malah melaksanakannya 3 hari kemudian. Kesan lambat ini sangat terasa karena ucapannya yang selalu minta segera, ujar Gilbert dalam keterangan tertulisnya yang diterima cnnindonesia.com Kamis 9 April 2020. Masih dilansir dari cnnindonesia.com, Gilbert menyebut, seharusnya sebelum mengajukan permohonan PSBB, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di bawah Anies sudah menyiapkan segala teknis dengan matang. Namun realitanya tidak demikian. Seharusnya SKPD terkait sudah disiapkan untuk menyikapinya, terutama data penerima bantuan, ujar dia. Menurut Gilbert, Pemprov DKI juga perlu memperlakukan transparansi penerima bantuan selama PSBB. Sebab selama PSBB, Pemprov DKI di bawah Anies bertanggung jawab kepada 1,1 juta warga miskin penerima bantuan sosial atau bansos. Dilihat dari efektivitas dan kondisi DKI Jakarta sebagai epicentrum penyebaran virus corona di tanah air, apa yang dinyatakan Gilbert ada benarnya. Dari kacamata politik, keterlambatan Anies ini jadi sasaran empuk bagi lawan politiknya. Gilbert yang merupakan politisi PDI Perjuangan langsung mengkritik Anies Baswedan, seolah ingin membuktikan bahwa sebenarnya yang lamban dalam menyikapi penanganan corona itu siapa, pemerintah pusat atau Pemprov DKI. Artinya, jika dipreteli lebih jauh dari kata-kata yang terlontar dari Gilbert, sebenarnya Anieslah yang lamban. Buktinya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini baru memperlakukan PSBB Jakarta setelah 3 hari sejak terbitnya keputusan Menkes Terawan. Parahnya lagi, Anies belum menerbitkan peraturan gubernur sebagai dasar teknis operasional penerapan PSBB di Jakarta. Dengan begitu, kali ini Anies harus mengakui bahwa Gilbert telah mampu menskakma dirinya.